warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Padang Pariaman. Saya Ali Mawer dari SMK Negeri 1 4 Koto Aur Malintang. Saya Ida Marni dari SMP 3 Sungai Limau. Saya Neni Juliani dari SD 04 Padang Sago. Baiklah, kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam Pak Ali. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke Bu. Begini Bu, saya mendengar hari ini Bu Aminah akan melaksanakan coaching dengan Ibu Ida ya. Iya betul sekali Pak. Kemarin Ibu Ida meminta saya melakukan coaching terhadap dirinya dan saya akan meminta bantuan Bapak untuk mensupervisi saya. Minta bantuan Bapak untuk melakukan supervisi selama proses coaching ini berlangsung. Begitu ya. Jadi Ibu minta saya untuk melakukan observasi nanti ya. Ya. Oh iya Bu, kira-kira Bu yang saya mau observasi ini kompetisi yang ingin Ibu kembangkan itu terhadap diri Ibu sendiri itu apa? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot karena saya masih merasa belum maksimal dalam kompetensi ini. Jadi saya butuh bantuan Bapak untuk mengetahui di mana letak kelemahan saya. Oh ya, jadi ada dua tadi Bu. Yang pertama mengamati pertama kali tadi ada pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ya atau secara penuh nanti ya dari coaching kita. Oh iya. Oh kalau boleh saya tahu persiapan Ibu apa saja Bu untuk coaching hari ini Bu? Saya sudah membuat draft beberapa pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya sesuaikan dengan jawaban-jawaban yang diberikan kepada yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian sebelumnya saya juga sudah berlatih bagaimana mendengarkan aktif, kemudian bagaimana yang namanya mindful listening. Ibaratnya saya sudah memahami prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching yang akan saya terapkan terkait dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Oh iya, jadi tadi persiapan Ibu sudah lumayan ya, mulai dari belajar mendengarkan aktif, alur tirta, kemudian mindful listening, artinya kita mendengarkan penuh dari coaching Ibu ya. Dan tambah satu lagi tadi dengan rasa Bu ya. Oh ya Bu, kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira Bu, kalau diandaikan rentang skala Ibu untuk hari ini, kira-kira Ibu sudah di posisi berapa kira-kira Bu? Kalau di rentangan kompetensi yang saya miliki, saya masih berada pada posisi 6 Pak. Oh 6, jadi Bu, kalau sekarang Ibu berada di posisi 6, kira-kira Bu untuk hari ini Ibu maunya tujuannya sampai ke posisi berapa Bu? Atau kenaikannya gitu Bu? Kalau harapan saya berharap setelah saya melakukan proses coaching, saya berharap kompetensi saya meningkat yang tadinya 6 menjadi 8, kalau enggak 9 lah Pak. Jadi yang mengharapkan dari coaching kita hari Ibu dengan Bu Ida nanti itu setidaknya sampai 8 atau 9 Bu ya. Iya. Oh ya, itu bagus sekali itu Bu ya. Oh iya Bu, kira-kira selain persiapan itu dari skala 6 jadi 8 9 itu kira-kira ada nggak yang lain yang ingin Ibu diskusikan sama saya? Tidak ada lagi Pak, itu saja. Saya sudah tidak sabar melakukan proses coaching dengan Bu Ida. Oke, baiklah Bu. Kalau begitu Bu, kalau tidak ada lagi kita tutup dulu Bu ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, begini Bu, siswa saya di kelas ada masalah Bu. Apa permasalahan Bu di kelas? Siswa saya banyak tidak fokus dalam pelajaran saya Bu, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya kasih Bu. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Setelah saya tanya 1-2 orang Bu, penyebabnya karena mereka tuh belum sarapan mau masuk kelas. Dan sebagian lagi memang daya serap mereka yang lemah Bu. Begitu ya Bu.
tidak sarapan, daya serapnya lemah, kemudian tidak fokus dalam pembelajaran. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Ibu Ida harapkan? Tujuan apa yang ingin Ibu Ida harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Ya, solusi ya. Kira-kira Kak Lun ini. Kak Lun ya? 3. sejauh ini Bu Ida usaha apa yang sudah Ibu Ida lakukan? Saya sudah mencoba ya Bu, bagi siswa saya yang tidak fokus dalam pelajaran ini, ternyata mereka memang belum sarapan, dan saya sudah mencoba menjelaskan pentingnya sarapan itu sebelum masuk kelas atau sebelum berangkat sekolah. Kemudian sebagian yang lain yang daya serapnya lemah itu, saya mengajak mereka, saya bersedia memberi jam tambahan. Bagus sekali ya Bu. Kira-kira kalau dibikin jadi skala nih Bu, dari skala 0 sampai 10, kira-kira pada saat ini anak-anak Ibu pada skala berapa? Skala yang sudah saya lakukan rasanya sudah sampai di level 5 lah Bu. Ibu ingin mengharapkan peningkatannya sampai ke level berapa? Oh iya, kalau dapat peningkatannya sampai ke level 8 atau 9 lah Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Kemudian apa rencana Ibu Ida untuk meningkatkan anak yang tadi tidak fokus dalam belajar, anak yang tadi tidak melakukan pelajaran, suka terlambat ya Bu ya? Betul Bu? Daya serapnya yang lemah. Ya, daya serap yang lemah. Kemudian apa rencana Ibu? Rencana saya ya Bu, di samping saya memberi kepada siswa, memberi pengertian bahwa sarapan itu penting, saya akan menginformasikan kepada orang tua mereka agar anak sebelum berangkat sekolah itu diberi sarapan dulu atau diberi bekal makanan untuk sekolah, begitu Bu. Nah, kemudian untuk yang belajar tambahan yang akan saya kasih, itu akan saya laksanakan Bu, misalnya sehabis jam pelajaran atau sepulang sekolah gitu Bu. Kira-kira Ibu butuh dukungan dari pihak mana saja nih Bu? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dari orang tua murid juga, kemudian teman-teman rekan sejawat juga Bu. Kira-kira nih Bu, setelah Ibu melakukan kolaborasi dengan orang tua tadi, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, Ibu ada tidak menemukan hambatan atau gangguan dalam proses Ibu meningkatkan kompetensi anak didik Ibu tadi? Kalau hambatan, ya mungkin dengan melakukan belajar tambahan paling ya Bu. Kalau untuk sarapan itu orang tua semuanya sudah oke. Bagi yang rumahnya jauh untuk diberi bekal saja seperti itu. Nah, kalau untuk belajar tambahan sepulang sekolah itu mungkin sebagian mereka tidak mau karena rumahnya jauh, alasannya seperti itu. Jadi dia telat pulang dari teman-teman yang lain. Namun sebagian sudah cukup oke Bu. Berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, permasalahannya ada beberapa anak yang keberatan lah istilahnya ya, belajar sore. Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oh iya, saya akan memberitahu lagi kepada orang tua yang anak memang kemampuan daya serapnya lemah tadi Bu, agar dia memotivasi anaknya dan memberikan waktu luang kepada anaknya untuk mengikuti pelajaran tambahan ini, supaya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan lagi Bu. Setelah Ibu sampaikan kepada orang tuanya, bagaimana tanggapan orang tuanya? Kalau para orang tua semuanya sangat mendukung Ibu dengan belajar tambahan ini. Kira-kira kapan ini Ibu laksanakan rencana Ibu yang bagus sekali? Iya, saya akan mengusahakan untuk minggu besok Bu, saya akan lanjut melaksanakan belajar sorenya Bu. Yang bagus sekali ya Bu. Jadi di sini dapat saya rangkum anak-anak Ibu tadi ada yang tidak fokus belajar itu karena belum makan, kemudian ada yang daya tangkapnya lemah, dan Ibu Ida sudah melakukannya dengan memberikan belajar tambahan di sore hari. Kemudian Ibu Ida juga sudah berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan rekan sejawat.
kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, kemudian saya mau tanya, apa komitmen Ibu ketika Ibu sudah berhasil melakukan kegiatan Ibu ini? Saya akan melakukannya secara kontinu, secara terus-menerus, sampai benar-benar siswa saya melakukan perubahan, Bu, dan berhasil dalam pelajaran saya seperti itu, Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Ini kita sudah cerita nih Bu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ida setelah Ibu Ida bercerita masalah Ibu Ida kepada saya? Saya sangat lega sekali, Bu, karena permasalahan saya sudah saya sampaikan dan Ibu juga sudah memberikan solusi. Saya sangat senang seperti itu. Semangat ya Bu Ida ya. Iya, Bu. Kemudian semoga rencana Ibu Ida ini berjalan dengan lancar, dan saya berharap sekali saya akan mendapatkan respon dari Ibu Ida, dan nantinya Ibu Ida bisa bercerita kembali hasil yang Ibu Ida capai nanti ya. Semangat ya Bu Ida ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya sore ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik, Bu. Tadi saya sudah mendengar proses coaching Ibu. Jadi, Bu, menurut Ibu nih, Bu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri tentang proses coaching tadi? Kalau saya menilai saya sendiri, tadi saya melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan langkah-langkah alur tirta, yaitu tadi saya sudah menanyakan tujuan dari coaching, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalahnya, saya sudah menanyakan rencana aksinya, dan saya juga sudah menanyakan bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach yang mampu memastikan inspirasinya untuk menyelesaikan masalah yang dia temukan di kelas. Oh iya, berarti intisarinya Ibu sudah mengikuti alur tirta, Bu, ya? Ya. Seperti yang kita harapkan. Oh iya, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Seperti tadi saya bilang Pak, Ya. ketika saya melakukan proses coaching, saya sudah mendengarkan coach saya dengan baik, dengan melakukan alur tirta tadi. Saya sudah mendengarkan aktif si coach saya bercerita. Ibu, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Pak. Boleh, Bu, ya? Ya boleh. Baik, Bu. Jadi, Bu, sepanjang Ibu melakukan coaching tadi, di saat proses, Ibu melakukannya dengan sangat baik sekali, Bu. Terima kasih Pak. Itu terlihat dari cara Ibu, pertama sekali untuk menghadap si coach. Ibu saat bicara juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu sudah mendorong si coach tadi untuk menemukan ide-ide atau gagasan yang untuk mengatasi masalah si coach ini. Kemudian kalau boleh saya tahu juga, Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang dari pendapat saya ini, Bu? Saya setuju sekali Pak. Ibu, ya, baik, Bu. Walaupun begitu, Bu, saya memiliki hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Saya kalau menurut penglihatan saya nih, Bu, ya. Misal, tadi kan saat Ibu mengajukan pertanyaan, saya mengamati Ibu melakukannya dengan sedikit agak cepat atau agak terburu-buru. Jadi saya rasa Ibu bisa lebih mengali coach kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga si coach bisa menimbulkan ide atau membuat rencana lain lagi. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu lebih bisa pelan lagi mengali pertanyaan-pertanyaan menurut pendapat Ibu. Bu, dari diskusi kita hari ini, Bu, kompetisi apa yang ingin Ibu tingkatkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan pada proses coaching saya kali ini, saya ingin lebih memaksimalkan lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Jadi Ibu ingin memaksimalkan masalah pertanyaan berbobot, Bu, ya? Karena saya masih ada sedikit kekurangan di bagian itu. Iya, iya. Oke, Bu.
Kalau boleh saya tahu kapan Ibu bisa memulainya ini, Bu? Secepatnya Pak, saya akan melakukannya mungkin dengan rekan sejawat lain dan dengan peserta didik saya di sekolah. Berarti Ibu akan melakukan ini secepatnya dengan rekan-rekan sekolah, Bu ya? Iya, Dan iya. mungkin juga dengan siswa. Ya. Oh ya, Bu. Selain itu apa yang dari observasi ini yang Bu dapatkan? Dan berdasarkan hasil observasi Bapak tadi, Ya. saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Iya. Tadi seperti Bapak sampaikan, kalau saya tadi terlalu cepat dalam memberikan pertanyaan. Mungkin di lain waktu ketika saya melakukan proses coaching, saya mungkin akan lebih pelan lagi untuk melakukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa lebih menggali lagi jawaban-jawaban dari coach saya. Oh ya, Bu. Kira-kira selain ini ada lagi yang bisa disampaikan, Bu, atau Saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, Bu, kalau sudah cukup, kita akhiri saja, Bu ya. Ya, terima kasih Pak Ali Sama-sama, atas Bu. waktunya. Iya, Bu.